Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali melakukan aktivitas pembelajaran secara daring pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa isi link absensinya yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita tadarus terlebih dahulu. Dibuka Al-Qur'annya surat Yunus ayat 40 sampai 41. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Minggu yang lalu kita sudah selesai membahas mengenai materi Bangun dan Bangkitlah Wahai Pejuang Islam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu mengenai toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Ibu akan menjelaskan dan juga akan menampilkan PowerPoint-nya. Tolong disimak dengan baik ya. Nah, jadi materi kita kali ini yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya perilaku toleransi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, coba kalian simak, dengarkan, dan cermati cerita ini dengan baik. Al-Kisah, Ali bin Abi Thalib hendak pergi ke masjid dengan buru-buru karena takut tertinggal sholat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek yang sedang berjalan pelan di depannya. Sang kakek berjalan sangat lambat di sebuah gang sempit. Demi memuliakan dan menghormati kakek tua itu, Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahuluinya, meskipun terdengar di masjid sudah iqomah. Ketika sampai di dekat pintu masjid, si kakek tua itu justru berjalan terus saja. Ternyata kakek tua itu beragama Nasrani. Ali buru-buru masuk ke masjid. Ajaibnya, ia mendapati Rasulullah SAW dan para jamaahnya masih melakukan ruku. Ali pun ikut ruku sampai selesai, sehingga Ali bin Abi Thalib ikut berjamaah dengan sempurna. Sehabis sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tadi rukunya lama sekali, padahal Anda belum pernah melakukan hal itu sebelumnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahannya lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dari ruku." Para sahabat bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu?" "Aku tidak menanyakan kepada Jibril," jelas Rasulullah. Lalu Jibril datang dan menjelaskan, "Hai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi di tengah perjalanan ada seorang kakek dan ia tidak mau mendahuluinya karena sangat menghormati orang lain, meskipun ia Nasrani." Dari cerita tersebut dapat kita pahami bahwa toleransi itu sangat penting dalam kehidupan manusia.
baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan juga pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lainnya. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu. Dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini.
Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Nah, terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun." Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40-41. Pada ayat tersebut, ada beberapa hukum bacaan tajwid. Yang pertama, pada kalimat wa minhum man. Hukum bacaannya yaitu idgham mimi. Dan yang kedua, may yu'minu. Hukum bacaannya idgham bi gunnah. Yang ketiga, man la yu'minu. Hukum bacaannya idgham bila gunnah. Yang keempat, faqul li ya'mali. Hukum bacaannya idgham mutamattsilain. Dan yang terakhir ada mimma ta'maluna. Hukum bacaannya yaitu mad asli. Kemudian, mari kita lihat arti perkata atau perkalimatnya. Yang pertama, wa minhum, artinya dan di antara mereka. Yang kedua, may yu'minu, artinya ada orang yang beriman. Yang ketiga, bihi, artinya kepada Al-Quran. Yang keempat, wa minhum, artinya dan di antara mereka. Wa in kadzabuka, artinya dan jika mereka mendustakanmu. Fakul, artinya maka katakanlah. Li amali, bagiku pekerjaanku. Walakum amalukum, bagimu pekerjaanmu. Malla yu'minu, artinya ada orang yang tidak beriman kepadanya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. A'lamu, lebih mengetahui. Bil mufsidina, orang yang berbuat kerusakan. Antum bari'una, kamu tidak bertanggung jawab. Mimma a'malu, dari apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'un, dan aku tidak bertanggung jawab. Mimma ta'maluna, dari apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Dan yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Quran Surat Yunus ayat 40-41 juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain
tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdillah ibni Amru radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jibrani indallahi khairuhum li jarihi." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pan, kowe nyapa kok mlayu-mlayu? Aku arep Jumatan nih. Jam wis mepet. Bejite sadar lho, Pan. Gawana niki sepedaku ban cepet. Tutuk lampi mawar nang njero ramariku, nanging kowe lali tekane kaya ning aku. Nangis batinku ngasulu reput las kelepes neta salut. Cendal dawet ceket piro ratusan terus gak pakai ketan. Pak, pinten sedaya? 1, 2, 3, 15. Ini Pak, kurang 5.000 ben dibayar ibuku. Nggih. Ayo Pak mampir rumahku. Ibuku masih enak. Wah, aku jewarek Wah, ibuku masak lele. Ya wis Pan, gaspol. Oke. Ayo Pak, minggu esok bal-balan karo kanca-kanca. Mas esok minggu aku melu ibuku ning gereja ya. Ya wis diganti sore wae. Melu wae ibumu ning gereja. Ya wis gaspol.
Nah, jadi seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, untuk tugas hari ini yaitu menganalisis dan mengomentari film pendek mengenai toleransi yang tadi telah Ibu tayangkan. Nanti link pengumpulan tugasnya akan Ibu kirim di grup. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.